Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Windawityani dengan NIM 205231300 dari kelas 2H Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan storytelling atau menceritakan kembali mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa lampau. Perjanjian Giyanti lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Perjanjian ini dibuat untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Jadi, Perjanjian Giyanti bermula ketika Pakubono II memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi berupa sebidang tanah karena Pangeran Mangkubumi telah membantu Pakubono II meredakan api konflik. Tapi hadiah yang diberikan Pakubono II kepada Pangeran Mangkubumi menimbulkan kecemburuan pada salah satu pangeran, yang kemudian salah satu pangeran tersebut mengeluh kepada Jenderal Baron van Imhoff. Akhirnya jenderal tersebut mengeluarkan keputusan yang dimana karena keputusan tersebut tanah itu tidak jadi milik Pangeran Mangkubumi. Karena Pangeran Mangkubumi kecewa, Pangeran Mangkubumi pun meminta izin kepada kakaknya Pakubono II. Beliau berkata, daripada lunggu saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah saja sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa. Itulah yang dikatakan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya, setelah Pangeran Mangkubumi meminta izin kepada Pakubono II, Pakubono II lalu memberinya sangu sebesar 3.000 riyal seraya berkata, "Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi." Mendengar perkataan Pakubono II, Pangeran Mangkubumi memutuskan pergi pada malam harinya. Sejak itulah muncul Perang Mangkubumen. Puluhan prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas pada peristiwa tersebut. Karena perlawanan ini terjadi berlarut-larut dan perlawanan ini menjadi sorotan, akhirnya mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara ambil sikap, yaitu Nicholas Harting. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, dia melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya Harting menyetujui atau bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi, yang dimana beliau juga menginginkan menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada akhirnya, tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana, lalu disampaikan kepada Pakubono III yang merupakan pengganti dari Pakubono II. Nota kesepahaman tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubono III menyetujui hasil perundingan dari Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah surat pernyataan itu disetujui, surat pernyataan itu lalu disampaikan Pakubono III kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton seperti keris yang merupakan pusaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Setelah itu bahasa Yogyakarta yang menggunakan bahasa Bagongan, yang dimana bahasa Bagongan memiliki identitas seperti inggih menjadi inje. Setelah itu tari pada Yogyakarta itu lebih cenderung ke atas, sedangkan tari pada Surakarta itu lebih cenderung ke bawah atau alus. Setelah itu belangkon pada Yogyakarta itu ada mendolnya, sedangkan pada Surakarta itu tidak ada. Tapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja pasca Perjanjian Giyanti. Seperti bahasa merupakan faktor lingkungan, yang dimana tidak bisa berubah hanya dalam kurun waktu 1-2 tahun, tetapi membutuhkan waktu selama 30-50 tahun lamanya. Jadi,
Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lainnya melalui proses yang panjang yang berjalan seiring waktu. Pada perjanjian Gianti juga tidak terdapat pembagian wilayah. Jadi, pembagian wilayah itu secara acak, sehingga ada daerah yang tumpang tindih. Ada wilayah Jogja yang sekelilingnya Solo, ada juga wilayah Solo yang sekelilingnya Yogyakarta. Jadi, ini bisa menimbulkan konflik antara dua kerajaan. Sementara itu, pasca perjanjian Gianti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga masih termasuk Trah Pakubono, turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan tanda tangan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Terbelahnya Jawa belum berhenti pada 1813. Masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan adanya Pakualaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan berbagai model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Politik yang digerakkan angin revolusi pada tahun 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda, yang berujung perbedaan status sampai hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian Gianti dan terbelahnya Jawa. Semoga informasi ini dapat menjadi manfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.